Anita namaku. Mungkin aku salah satu orang yang kurang beruntung hidup di dunia ini. Tidak, aku tidak bisa mengatakannya demikian. Karena aku tak mau itu menjadi sebuah doa. Setidaknya aku masih diberikan keberuntungan berupa keselamatan. Penipuan yang pernah melandaku memang membuat rasa geram tersendiri. Namun akan sangat kekanakan jika aku terus mengingatnya sebagai kesakitan dan kemalangan. Maka aku putuskan akan menceritakan kisah ini pada siapapun yang membaca ceritaku. Cukup hingga aku manusia terakhir yang menjadi korban penipuan itu. Kisah itu berawal dari rasa bosan yang terus melandaku dan membuatku tak bersemangat untuk bekerja. Entahlah aku sebut apa ini. Apakah bekerja atau pelarian dari gunjingan keluarga karena masih menunggu usai wisuda. Sekitar 2 bulan lalu aku menjadi beban keluarga dengan berusaha kesana dan kemari mencari pekerjaan. Akhirnya aku mendapatkan pekerjaan sebagai kasir sebuah toko di pinggir jalan. Kusingkirkan gengsi yang ada demi dapat bisa mendapatkan uang secara mandiri. Namun karena kurangnya pengelolaan yang baik, akhirnya hanya menjadi mampir saja uang gaji yang didapatkan. Selalu saat akan keluar dari pekerjaan itu, terimingi oleh gaji akhir tahun di mana bonus menunggu dan saat lebaran mendapatkan THR. Memang bodoh aku saat itu. Tak terasa 2 tahun berlalu. Aku mendapatkan kabar lowongan kerja dari temanku. Sebuah perusahaan perawat anak di sebuah kabupaten di provinsi Yogyakarta. Sistemnya penyaluran kerja tergantung klien yang memesan. Hanya mengurus anak, gajinya lebih banyak dari pekerjaan kamu sekarang. Makan dan tempat tinggal sudah pasti ditanggung sama klien yang pesan jasa. Begitulah kata temanku. Lumayan ya, bisa ngabung aku. Aku tergiur dan memutuskan untuk resign bekerja. Meluncurlah ke Yogyakarta untuk menemui asrama itu. Bersama temanku yang bernama Yana. Dengan mobil travel pesanan Yana, kami sampai setelah menempuh perjalanan 2,5 jam. Diselingi dengan makan siang di perjalanan. Lumayan membuat kepala pening saat turun dari mobil itu, karena ini merupakan perjalanan jarak jauhku beberapa tahun terakhir. Gerbang perusahaannya terbuka lebar hingga membuat akses mobil sangat mudah masuk. Pak sopir masuk dan memberhentikan mobilnya di depan pintu perusahaan yang menjorok ke dalam berjarak 2 meteran. Dia membantu menurunkan barang-barang kami. Barang-barangnya sudah diturunkan. Saya tinggal dulu ya mbak, ucap sang sopir mobil travel. Iya pak, terima kasih. Terima kasih, ucap kami berdua. Perlahan kami memasuki pintu kaca depan yang bermodel seperti di supermarket Indo April. Di dalam ruangan berukuran 3 x 4 meter itu terdapat 3 orang yang sedang menghadap komputernya masing-masing. 2 laki-laki dan 1 perempuan yang berada di tengah keduanya. Seorang laki-laki yang duduk lurus dengan pintu masuk menyambut kami dengan senyum. Mungkin yang kurasa lebih kepada Yana yang memang sudah komunikasi dengannya. Silakan duduk mbak, sambutnya. 2 bangku menghadap seorang wanita yang masih sibuk dengan komputernya itu.
Kami duduk di bangku itu. Tepatnya laki-laki yang menyambut kami hanya basa-basi memperkenalkan diri dengan nama Agus. Selebihnya mengecek berkas yang harus dibawa sebagai persyaratan. Lalu kami duduk di depan wanita yang kemudian memperkenalkan dirinya. Namanya Anissa. Ia menggeser komputernya untuk dapat melihat kami berdua. "Selamat siang, dengan siapa?" tanyanya. Kami memperkenalkan diri masing-masing sembari dirinya melihat berkas kami. Ada rasa takut yang berusaha aku tepis karena telah jauh dari rumah, yang artinya aku akan hidup secara mandiri. Aku tidak bisa secengeng untuk menuntut banyak hal yang tidak sesuai denganku. Tapi untuk kembali pun tak mungkin kulakukan karena aku bahkan masuk ke dalam dunia asing itu. Saya sudah melihat berkas kalian. Setelah itu, kalian boleh mengisi formulir sambil saya jelaskan lowongan yang ada di sini. Sembari mengisi formulir, wanita itu menjelaskan sistem kerja dan lowongan apa saja yang ada di asrama itu. Entahlah, aku bahkan tak tahu apa yang dia bicarakan. Sungguh terasa seperti tidak sadar, antara mengantuk dan kepala pening. Mungkin karena efek perjalanan panjang, nyawaku belum kumpul. "Bagaimana? Apakah ada pertanyaan?" pungkas Bu Anissa. Aku hanya menggeleng, kemudian menandatangani formulir beserta berkas yang sebelumnya bahkan belum kubaca. Tak lupa aku menyerahkan ijazah terakhirku. Lalu Pak Agus datang untuk membantu kami membawa barang-barang kami dan menunjukkan kamar asrama yang akan kami tempati. Berjalan keluar dari pintu utama menuju pintu samping. Ada gerbang kecil dari besi yang menjadi akses menuju kamar asrama. Ada 2 pintu yang terbuka. Kami dibawa untuk menuju pintu kedua. Di sana banyak pasang mata yang menatap kami, rasanya seperti kurang bersahabat. Satu kamar dengan 16 orang perempuan dengan kamar tingkat. Di sana tersisa 2 kasur yang masih kosong. Kami pun menempatinya. 2 kasur bersebelahan dengan lokasi paling ujung dan jauh dari pintu akses ke ruangan lain, namun paling dekat dengan pintu luar. "Di sini saja cukup," ujar Yana. "Iya," sahutku. Kami berkenalan dengan penghuni kamar itu. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan ada yang berasal dari luar Jawa. Ada MH, ada Ayu dari Pacitan, Resti dari Depok, Kadek dari Bali, dan Ocha dari NTB. Ada satu lagi yang akhirnya dekat dengan kami karena menyukai hal yang sama, yaitu K-pop. Namanya Hani. Lainnya aku lupa karena mereka tak begitu lama berada di asrama.